Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SDMT TV. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar tentang peran ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat Part 2 pada mata pelajaran IPS kelas 5 semester genap. Pada pertemuan sebelumnya, sudah kita pelajari tentang kegiatan ekonomi di beberapa bidang. Di antaranya, pada bidang pertanian, pada bidang peternakan, dan pada bidang perkebunan. Kali ini, mari kita pelajari lebih lanjut kegiatan ekonomi di beberapa bidang yang lainnya. Di antaranya, pertama, bidang kehutanan. Kehutanan adalah upaya untuk membuat, mengelola, menggunakan, dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Tanamannya berupa pohon dan ditanam di lahan liar atau setengah liar. Contoh hasil kehutanan seperti kayu damar, rotan, dan kayu jati. Kayu-kayu ini dapat diolah untuk material bangunan atau berbagai peralatan yang bermanfaat bagi manusia. Hutan juga memiliki fungsi penting untuk menjaga keseimbangan alam, membantu peresapan air ke tanah sehingga dapat mencegah banjir, dan sebagai habitat berbagai makhluk hidup. Hutan harus dijaga kelestariannya dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul, serta mencegah terjadinya penebangan liar. Selanjutnya, kegiatan ekonomi pada bidang perikanan. Perikanan adalah usaha penangkapan atau pembudidayaan hewan perairan. Berdasarkan jenis perairannya, usaha perikanan dikelompokkan menjadi dua, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Selanjutnya, mari kita cari tahu lebih lanjut apa itu perikanan darat dan perikanan laut. Pertama, perikanan darat. Perikanan darat dilakukan di daratan melalui media kolam, empang, atau keramba. Perikanan darat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, perikanan air tawar. Perikanan jenis ini membudidayakan ikan yang hidup di air tawar. Pembudidayaan dapat dilakukan di kolam, waduk, sungai, dan danau. Jenis ikan yang dikembangbiakkan antara lain ikan nila, gurame, ikan mas, dan lele. Yang kedua, perikanan air payau. Perikanan jenis ini menggunakan air payau. Biasanya, perairan air payau terdapat di tepi pantai yang berbentuk datar atau empang. Jenis hewan yang dikembangbiakkan contohnya udang dan cumi-cumi. Berikutnya, perikanan laut. Perikanan laut dilakukan dengan menangkap atau membudidayakan hewan-hewan yang ada di laut. Jenis ikan yang ditangkap contohnya kerapu, cakalang, tuna, kakap, teri, dan lain-lain. Kegiatan ekonomi selanjutnya yaitu pada bidang pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk menggali dan mengelola sumber daya alam dari dalam bumi. Berdasarkan bentuknya, barang tambang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pertama, barang tambang mineral logam. Barang tambang ini berupa barang tambang yang berupa biji dan dapat menghantarkan arus listrik. Contoh, emas, perak, besi, aluminium, dan timah. Kedua, barang tambang non-logam. Barang tambang jenis ini adalah barang tambang yang tidak termasuk mineral logam maupun sumber energi dan tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contoh, batu kapur, belerang, pasir, asbes, dan intan. Ketiga, barang tambang sumber energi. Barang tambang jenis ini adalah barang tambang yang dapat menghasilkan energi.
yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya, minyak bumi, batu bara, gas alam, uranium. Berikutnya, kegiatan ekonomi pada bidang perindustrian. Kegiatan ekonomi pada bidang perindustrian adalah usaha untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan baku atau barang jadi. Kegiatan industri digolongkan menjadi dua, yaitu industri kecil dan industri besar. Industri kecil dapat dilakukan secara sederhana di rumah, sedangkan industri besar dilakukan secara besar-besaran di pabrik. Industri kecil membutuhkan modal dan tenaga kerja yang lebih sedikit. Sebaliknya, industri besar membutuhkan modal dan tenaga kerja yang lebih besar. Contoh industri kecil misalnya usaha kue rumahan, pengrajin sangkar burung, dan lain-lain. Contoh industri besar misalnya usaha pabrik tekstil, besi, baja, atau kendaraan. Selanjutnya, mari kita pelajari kegiatan ekonomi pada bidang perdagangan. Usaha perdagangan merupakan kegiatan membeli barang dari orang lain untuk selanjutnya dijual kembali ke orang lain. Orang atau perusahaan yang membuat dan memproduksi barang dinamakan produsen. Produsen juga merupakan tempat pedagang membeli barang dagangannya. Pedagang merupakan orang yang melakukan usaha perdagangan. Usaha perdagangan dapat dilakukan oleh toko, warung, pedagang kaki lima, maupun pedagang besar. Orang yang membeli barang dagangan dari pedagang dinamakan konsumen. Tempat penjual dan pembeli untuk melakukan perdagangan disebut pasar. Contoh barang yang dapat diperdagangkan antara lain makanan, pakaian, kendaraan, tanah, rumah, alat elektronik, perabot rumah tangga, dan perlengkapan sekolah. Selanjutnya, kegiatan ekonomi pada bidang jasa. Kegiatan ekonomi pada bidang jasa merupakan usaha yang dilakukan seseorang dengan cara memberikan pelayanan kepada orang lain untuk mendapatkan imbalan. Wujud jasa tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Jenis-jenis kegiatan ekonomi pada bidang jasa antara lain: pertama, jasa angkutan dan transportasi, dilakukan oleh sopir dan perusahaan angkutan barang atau ekspedisi. Kedua, jasa keamanan, dilakukan oleh satpam dan pengawal pribadi. Tiga, jasa kesehatan, dilakukan oleh dokter, bidan, perawat, dan psikiater. 4. Jasa pendidikan, dilakukan oleh guru, dosen, dan pengajar les. 5. Jasa bisnis dan keuangan, dilakukan oleh akuntan, serta konsultan pajak dan keuangan. 6. Jasa usaha rumah tangga, dilakukan oleh asisten rumah tangga, tukang kebun, dan tukang listrik. 7. Jasa perawatan pribadi, dilakukan oleh salon, tempat perawatan kecantikan, tempat spa, dan relaksasi. 8. Jasa perumahan, dilakukan oleh pemilik hotel dan tempat penginapan, pemberi sewa apartemen, dan pemilik tempat indekos. 9. Jasa rekreasi dan hiburan, dilakukan oleh pemberi sewa alat-alat kegiatan hiburan dan tempat untuk melakukan kegiatan rekreasi. Demikian materi pembelajaran kita kali ini tentang peran ekonomi dalam menyejahterakan masyarakat part 2 pada mata pelajaran IPS kelas 5 semester genap. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.